Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kuliah mata kuliah psikologi keluarga. Materi hari ini yaitu fungsi dan peran keluarga. Harus diketahui terlebih dahulu bahwa fungsi keluarga adalah mempunyai dua fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai dan norma agama serta budaya. Sedangkan yang kedua adalah memberikan dukungan afektif berupa hubungan kehangatan, mengasihi dan dikasihi, mempedulikan dan dipedulikan, memberikan motivasi dan saling menghargai. Nah, fungsi keluarga ini harus didapatkan oleh anak-anak. Karena kenapa? Kalau fungsi ini tidak didapatkan oleh anak-anak di dalam keluarga, maka anak tersebut akan mencari di luar sana. Dan alhamdulillah ketika anak bisa mendapatkan fungsi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi masalah adalah ketika anak mendapatkan fungsi tersebut tidak seperti apa diharapkan, sehingga anak akan terjerumus ke hal-hal tingkah laku yang tidak tidak bermoral misalkan, atau misalkan terjadi penyimpangan. Nah, itu bakal terjadi ketika fungsi keluarga sini tidak terpenuhi. Selanjutnya, untuk pengembangan pribadi, kemudian untuk penanaman kesadaran atas kewajiban. Ini fungsi yang pokok juga. Karena kenapa? Pengembangan kepribadian berupa kemampuan mengendalikan diri baik pikiran maupun emosi. Ini sangat diharapkan sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak dari keluarga, terutama dari orang tua. Karena kenapa? Pengembangan pribadi tersebut itu sangat bisa nampak ketika misalkan orang tua memberikan suatu contoh yang baik, maka anak akan menjadi baik pula. Maka ada istilah yang sering kita dengar adalah bahwa ketika buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, artinya seperti itu. Sehingga di sini pembentukan kepribadian juga ia melaksanakan peran, kemudian fungsi dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Dan selanjutnya adalah penanaman kesadaran atas kewajiban, hak dan tanggung jawab individu terhadap dirinya dan lingkungan sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini juga penting karena hal ini merupakan hal yang pokok juga bagi anak-anak. Kemudian selanjutnya fungsi keluarga menurut Islam. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa kita adalah agama Islam dan kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Lampung, maka fungsi keluarga menurut Islam itu penting. Nah, apa saja kira-kira fungsi keluarga di sini? Yaitu penerus misi umat Islam, kemudian perlindungan terhadap akhlak. Perlindungan terhadap akhlak ini bahwa Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana afektif memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Nah, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang berkemampuan maka menikahlah, karena nikah lebih melindungi mata dan farji. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah saum, karena saum itu baginya adalah penenang." Ini hadis riwayat Al-Qosah dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, selanjutnya fungsi keluarga dalam Islam selanjutnya adalah menjadi wahana pembentukan generasi Islam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa keluargalah sekolah kepribadian pertama dan utama bagi anak. Nah, ini juga penting. Selanjutnya, memelihara status sosial dan ekonomi. Fungsi ekonomi dalam keluarga akan nampak. Nah, Rasul bersabda, "Nikahilah wanita karena ia akan mendatangkan mal." Perkawinan adalah sarana untuk mendapatkan sarana keberkahan dibandingkan dengan bujangan. Berkeluarga lebih hemat ekonomis dan lebih giat dalam mencari nafkah. Ini kemudian fungsi selanjutnya. Dan ada lagi fungsi yang lain, yaitu menjaga kesehatan. Nah, menurut Islam di sini bahwa menjaga kesehatan ini adalah fungsi dari berkeluarga. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia masih bujangan, itu akan terjadi hal-hal seperti penyakit kelamin atau HIV/AIDS karena dia seks bebas, atau misalkan onani, kemudian yang lain-lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi ketika dia sudah berkeluarga maka akan terjaga kesehatan daripada yang laki-laki, terutama kalau di sini karena kan onani ya. Nah, atau perempuan juga bisa, artinya bisa menjaga kesehatan terhindar dari penyakit raja singa atau penyakit-penyakit kelamin lainnya.
Kemudian F itu memantapkan spiritual ruhiyah. Nah, ini juga penting. Dan selanjutnya menegakkan keluarga yang sakinah. Seperti dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya, dan di antara tanda-tanda ia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, fungsi keluarga menurut Benz di sini ada reproduksi, kemudian sebagai sarana sosialisasi, ada peran sosial, kemudian ada dukungan emosi, kemudian ada dukungan ekonomi. Ini juga merupakan materi daripada merupakan fungsi daripada keluarga, terutama menurut Benz. Kemudian, nah ada salah satu pendekatan menurut Mons yang di sini melihat keluarga secara pragmatis, karena keluarga dilihat dari peran atau fungsinya, yaitu sebagai proses, bisa sebagai norma, bisa sebagai tempat, dan sebagai sasaran. Sebagai proses bahwa keluarga merupakan proses pembentukan kepribadian, proses pembelajaran, proses penyesuaian, semua ada di situ. Kemudian norma juga, iya, norma dijunjung tinggi, kemudian untuk menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka norma di sini harus ditegakkan. Kemudian sasaran, bahwa di sini adalah sasarannya adalah sebagai meneruskan keturunan, melanjutkan keturunan. Sasarannya untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Kemudian tempat. Nah, keluarga merupakan tempat di mana anggota keluarga tersebut dapat memberikan kasih sayang, dapat memberikan perlindungan, dapat memberikan perhatian. Nah, sehingga fungsi keluarga sini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah peran fungsi keluarga sebagai tempat. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian lanjutan peran keluarga sebagai tempat, ia tidak harus ada ikatan keluarga baik perkawinan maupun keturunan. Keluarga dapat berbentuk rumah tangga, namun rumah tangga tidak harus berbentuk keluarga. Ini sudah tadi sebagai proses, sebagai sasaran, fungsi norma normatif sudah. Kemudian lanjutan fungsi normatif keluarga itu ya, fungsi ini pun mengalami pergeseran yang sangat besar karena hubungan seks sebelum nikah itu ada biasanya kan, kemudian hubungan seks di luar nikah juga ada, kemudian hubungan seks tanpa nikah. Nah, kemudian fungsi istri dan keluarga menurut Kartono ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai istri dan teman, kemudian sebagai partner seksual, kemudian sebagai pengatur rumah tangga, sebagai homemaker misalkan, kemudian sebagai ibu dari anak-anak dan pendidik, dan sebagai makhluk sosial yang ingin berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial. Kemudian sebagai istri ini tidak perlu lagi dibahas, sudah tadi ya, sebagai partner seksual sudah. Kemudian sebagai ibu dan pendidik anak, ya, bahwa menciptakan iklim yang gembira, bahagia dan bebas. Kemudian terciptanya rasa aman, kemudian memberikan vitamin psikologis. Ini bahwa tugas fungsi ibu sebagai ibu dan sebagai pendidik anak. Ada juga sebagai pengatur rumah tangga, yaitu sebagai pembagian kerja antara pencari nafkah dan pengatur rumah tangga. Kemudian faktor yang penting adalah kemampuan dalam membagi waktu dan tenaga untuk melakukan 1001 macam tugas pekerjaan rumah dari subuh dini hari hingga larut malam. Nah, kemudian sebagai partner hidup, ya, yang diperlukan tax and balance-nya. Kemudian ada kebijaksanaan. Kemudian ada mampu berpikir luas, kemudian mampu mengikuti gerak langkah atau gerak suami. Ini sebagai partner hidup. Nah, peran psikologis keluarga. Peran psikologis keluarga pertama adalah keluarga seharusnya memiliki peran yang besar dalam pengembangan personal. Di antaranya intelektualitas yang berorientasi pada kebudayaan, kemudian moral keagamaan, kemudian kemandirian, kemudian orientasi pada prestasi dan produktivitas. Dan selanjutnya, nah, jika unsur-unsur di atas berkembang dan baik, maka individu dalam keluarga tersebut akan dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian mampu mencukupi diri, kompetitif, kemudian adaptif,
dan dapat memajukan lingkungan sosial dan budayanya serta berperilaku etis, ya. Kemudian lanjutnya di sini peran psikologis kedua, keluarga merupakan jaringan sosial paling kecil. Selanjutnya bahwa keluarga merupakan jaringan sosial paling kecil. Nah, hal ini dapat dipenuhi bila di dalamnya ada kohesivitas yang tinggi. Kemudian ada ekspresif dalam berhubungan satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, dengan demikian masalah-masalah hubungan interpersonal seperti konflik tidak terpecahkan secara berlarut. Demikian juga dan kebosanan dalam keluarga. Lanjutan daripada peran psikologis tadi, yang ketiga itu bahwa di dalam keluarga tentu ada sistem yang mengorganisir, yang mengontrol dan memelihara keberlangsungan hidup keluarga. Dan peran ini tampaknya terkikis paling awal di masa perubahan seperti yang sekarang ini. Ya, jadi maka sistem inilah yang mempersatukan individu dalam bentuk keluarga. Nah, ini peran psikologisnya. Kemudian peran orang tua bagi anak-anaknya, membina keluarga sejahtera, memperhatikan kebutuhan anak. Membina keluarga sejahtera itu penting, itu wahana penanaman nilai tadi. Demikian juga memperhatikan kebutuhan anak, yaitu perhatian, kasih sayang, penerimaan dan perawatan. Dan ingat, ini ketika tidak didapatkan oleh anak dari orang tua, anak akan mencari di luar sana. Maka banyak terjadi anak-anak yang menjadi korban dari apa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Nah, fungsi selanjutnya menciptakan dan memelihara kebahagiaan, kemudian melaksanakan peran pendamping anak juga. Kemudian banyak sekali ini ada berperan sebagai kawan, kemudian memotivasi anak dan mendorong untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya di sini praktek pengasuhan anak. Nah, ini juga penting dalam psikologi keluarga karena merupakan salah satu faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. Salah satunya adalah pola asuh orang tua. Ketika pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak salah, maka akan salah juga yang didapatkan oleh anak-anak. Maka ketika pola asuh itu diterapkan oleh orang tua sesuai dengan kondisinya, dan insya Allah keluarga tersebut atau anak tersebut akan menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, ya. Nah, kemudian pola asuh bermacam-macam. Ada pola asuh otoriter. Otoriter ini kan gaya pengasuhan ditandai oleh pembatasan. Orang tua menuntut, jadi orang tua membatasi, anak nggak boleh begini, anak tidak boleh begitu. Tambah lagi orang tuanya menuntut, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang kepada anak-anak untuk berkompromi atau bermusyawarah. Nah, dampaknya anak mengalami inkompetensi sosial. Saya merasa tidak bahagia, kemudian kemampuan komunikasi lemah, tidak memiliki inisiatif melakukan sesuatu, dan kemungkinan berperilaku agresif, ya. Selanjutnya pola asuh otoritatif, mendorong anak untuk mandiri. Kemudian ada selanjutnya pola asuh yang keempat itu pola asuh yang mengabaikan atau pola asuh permisif. Orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Ini salah sebetulnya. Kemudian anak mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orang tua lebih penting daripada dari diri mereka. Jadi orang tua seperti itu, tidak mementingkan anak, bahwa anak adalah bebas, silakan seperti apa. Nah, dampaknya adalah inkompetensi sosial, kendali diri yang buruk, tidak mandiri, harga diri rendah, tidak dewasa, rasa terasing dari keluarga, serta saat remaja suka membolos dan nakal. Ini adalah dampak dari pola asuh permisif, ya. Nah, juga ada mencapai pendidikan yang tinggi dan masuk dalam pasar kerja, berarti mengubah siklus hidup dari orientasi yang tradisional ke modern. Ini karena adanya suatu pendidikan. Nah, ada perubahan ukuran ini membawa perubahan ke berbagai aspek kehidupan keluarga. Maka di sini Fathur Rahman menyebutkan ada beberapa hal yang
terjadi perubahan aspek dalam keluarga, yaitu dengan rata-rata jumlah keluarga yang mengecil mengakibatkan bentuk keluarga luas extended bergeser ke bentuk keluarga inti atau keluarga kecil gitu ya. Nah, implikasinya adalah dari keluarga kecil terhadap kehidupan sosial dan ekonomi besar. Nah, dengan jumlah yang sedikit dan meningkatnya kemampuan ekonomi menyebabkan bantuan dukungan ekonomi dan sosial seperti mengasuh anak dari anggota keluarga luas juga berkurang. Nah, jadi banyak hal di sini. Ada yang kedua, selama masa transisi ini peran keluarga juga berubah. Berubahnya kenapa? Karena peran sosial, suami istri yang bekerja, kemudian ada fenomena yang sama akan dijumpai. Nah, dari materi-materi ini sudah jelas bahwa sangat penting yang namanya fungsi dan peran keluarga. Jangan sampai antara fungsi dan peran keluarga itu tertukar. Artinya, ketika fungsinya sebagai orang tua, fungsikanlah sebagai orang tua, dan anak adalah perannya sebagai anak, perankanlah sebagai anak, bahwa anak harus menjadi kebanggaan orang tua, anak harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua, dan demikian juga sebaliknya. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.